Aibda PS diduga memerkosa korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS dibawa dari Sumba Barat Daya sejak Rabu, 11 Juni 2025, kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol Henry Novika Chandra, kepada Kompas.com, Jumat, 13 Juni 2025. Tujuan dibawa ke Polda, lanjut Henry, dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda NTT. Pelimpahan tersebut berdasarkan perintah lisan Kabid Propam Polda NTT kepada Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas terduga pelanggar secara profesional dan transparan. Henry menjelaskan, tindakan pelecehan seksual terhadap korban berinisial MML diduga terjadi pada 2 Maret 2025 sekitar pukul 21 WITA di Polsek Wewewa Selatan. Tidak kekerasan seksual itu dilakukan oleh Aibda PS seorang diri. Setelah adanya laporan, Polres Sumba Barat Daya lalu menahan Aibda PS. Proses kode etik pun sudah berjalan dan berkasnya dilimpahkan ke Bidang Propam Polda NTT. Korban, MML, didampingi kuasa hukum sudah melaporkan kasus tersebut pada Rabu, 11 Juni 2025 dan sudah ditangani oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Sumba Barat Daya, ujar Henry. Menurutnya, Polri tentu akan menindak tegas setiap anggotanya yang melakukan perbuatan asusila. Salah satu komitmen Polda NTT untuk tindak tegas oknum anggota yang melakukan pelanggaran etik dan asusila, agar memenuhi keadilan dan kepastian hukum, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek, Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, ditahan anggota Provos Kepolisian Resor, Polres, Sumba Barat Daya. Dia ditahan karena diduga mencabuli MML, 25. Seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Sebelumnya ironis benar nasib yang menimpa seorang korban ruda paksa di Sumba, Nusa Tenggara Timur. MML, perempuan 25 tahun itu malah jadi korban pencabulan saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi. MML diduga dicabuli Aibda Paulus Salo, anggota Polsek Wewewa Selatan yang menjabat sebagai Kanit Provos. Dia dicabuli saat menjalani pemeriksaan sebagai korban ruda paksa di kantor Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT. Polisi yang mencabuli MML itu kini sudah ditahan pada Sabtu, 7 Juni 2025. Hal ini diungkapkan Kapolres Sumba Barat Daya KBP Haryanto Rantesalu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penahanan saja tidak cukup. Ia meminta agar pelaku segera dipecat dari institusi Polri dan dijerat dengan hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku. Saya apresiasi langkah cepat Kapolres Sumba Barat Daya yang langsung menahan pelaku. Tapi penahanan saja tidak cukup. Saya mendesak agar pelaku bejat ini segera dipecat dan dihukum seberat-beratnya, kata Sahroni kepada wartawan, Kamis, 12 Juni 2025. Menurut Sahroni, perbuatan pelaku bukan hanya kejahatan terhadap individu, melainkan juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ini perbuatan yang sangat jahat. Bayangkan, korban yang seharusnya dilindungi justru jadi korban lagi di tangan aparat. Ini bukan hanya menyakiti korban, tapi juga mencoreng wajah institusi Polri. Harus ada tindakan tegas agar tidak terulang, ucapnya. Politikus Partai Nasdem itu juga mendesak agar korban diberikan pendampingan menyeluruh, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Dia menegaskan bahwa negara harus hadir dan memastikan korban mendapat perlindungan yang layak. Korban mengalami trauma ganda, dan itu sangat berat. Polisi harus memastikan ada pendampingan menyeluruh. Jangan sampai korban ditinggalkan begitu saja setelah mengalami peristiwa traumatis seperti ini, kata Sahroni. Tak hanya itu,
Sahroni juga menekankan bahwa laporan awal mengenai dugaan pemerkosaan yang dialami MML sebelum insiden pencabulan oleh aparat harus tetap diproses hingga tuntas. Kasus pemerkosaan yang awalnya dilaporkan korban jangan sampai terabaikan. Itu harus diusut dan diproses hukum hingga tuntas. Negara tidak boleh diam, pungkasnya. Lebih lanjut, manajer program Yayasan Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Imelda Sulisetiawati Seda mengatakan tim pendamping terdiri Donders, Lembaga Bantuan Hukum Sarnelli dan UPTD PPA Sumba Barat Daya telah memutuskan menempatkan korban pemerkosaan MML di rumah aman demi memberi kenyamanan dan ketenangan korban. Secara psikis korban MML sehat, hanya saja karena keterbatasan berbahasa Indonesia yang baik sehingga korban tidak mengerti tentang apa yang disampaikan. Bahkan terkadang lupa mengingat kembali peristiwa yang menimpanya. Karena itu, tim pendamping memutuskan sementara mengamankan korban di rumah aman demi menjaga agar yang bersangkutan untuk sementara jangan dulu memberi keterangan kepada pihak tertentu termasuk media massa agar menjaga ketenangannya. Demikian disampaikan Program Manajer Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Selasa, 10 Juni 2025, siang. Sulis menjelaskan tim telah mendampingi korban untuk memberi keterangan kepada penyidik terkait kasus pelecehan oleh oknum polisi Aibda PS terhadap korban di Polres Sumba Barat Daya. Kami berharap kepolisian Sumba Barat Daya memproses kasus ini sampai tuntas. Kami keluarga meminta selain memproses kode etik juga harus memproses pidananya. Kami akan melaporkan kasus pidananya ke Polres Sumba Barat Daya nanti, ujarnya. Selain itu, pihak keluarga juga akan menyurati Kapolres Sumba Barat Daya untuk meminta memproses kembali laporan kasus pemerkosaan yang menimpa korban MML dengan tersangka Bora. Keluarga siap memberikan keterangan dan bukti yang dibutuhkan guna mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya. Dengan demikian dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Sementara itu Syarifuddin Suding, anggota Komisi 3 DPR RI mendesak anggota polisi yang melakukan pelecehan terhadap korban pemerkosaan di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, NTT, dipecat dari Polri. Syarifuddin juga meminta agar anggota polisi itu diadili secara hukum lewat peradilan umum. Karena, kata dia, tindakan polisi tersebut masuk kategori tindak pidana yang sudah tidak bisa ditoleransi sehingga penindakan secara etik saja tidak cukup. Tak bisa hanya diselesaikan dalam sidang etik atau diberi teguran atau sanksi ringan saja. Karena ini adalah kejahatan pidana, bukan hanya pelanggaran disiplin, ujar Suding dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. Pelakunya harus diadili di pengadilan umum, dengan proses yang bisa diawasi oleh masyarakat, kata dia melanjutkan. Politikus Partai Amanat Nasional ini berpandangan bahwa peristiwa yang dialami korban pemerkosaan di NTT itu harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak. Sebab, kejadian tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bahkan, kantor polisi yang seharusnya bisa menjadi tempat aman untuk berlindung, justru menjadi lokasi yang membahayakan bagi masyarakat. Kasus ini merupakan bentuk kegagalan paling telanjang dari sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan bagi masyarakat. Seharusnya kantor polisi menjadi tempat paling aman bagi rakyat, tapi ini malah sebaliknya, ucap Suding. Di samping itu, Suding meyakini bahwa kasus ini menjadi bukti adanya kegagalan sistemik dalam pembinaan personel, tak terkecuali dalam pengawasan di internal aparat penegak hukum. Jika kantor polisi berubah menjadi tempat pelecehan, maka seluruh konsep negara hukum sedang dalam bahaya, kata dia. Oleh karena itu, Suding mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan anggota polisi di lapangan, khususnya bagi petugas yang menangani kasus kekerasan seksual maupun berbasis gender. Kita tidak bisa terus-menerus berlindung di balik narasi oknum. Jika kasus seperti ini terus muncul, berarti ada yang salah dalam sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan aparat.
Sudah saatnya Polri membersihkan institusinya secara serius dari mental predator berseragam, kata Suding. Diberitakan sebelumnya, seorang anggota Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, berinisial Aibda PS, ditahan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polres Sumba Barat Daya. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap seorang korban pemerkosaan yang melapor ke kantor polisi. Peristiwa ini mencuat ke publik usai sebuah unggahan viral di media sosial Facebook pada Kamis, 5 Juni 2025. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan berinisial MML, 25, menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh anggota polisi saat melapor sebagai korban pemerkosaan ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, dibawa ke markas kepolisian daerah, Polda, NTT. Aibda PS diduga memerkosa korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS dibawa dari Sumba Barat Daya sejak Rabu, 11 Juni 2025, kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol Henry Novika Chandra, kepada Kompas.com, Jumat, 13 Juni 2025. Tujuan dibawa ke Polda, lanjut Henry, dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda NTT. Pelimpahan tersebut berdasarkan perintah lisan Kabid Propam Polda NTT kepada Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas terduga pelanggar secara profesional dan transparan. Henry menjelaskan, tindakan pelecehan seksual terhadap korban berinisial MML diduga terjadi pada 2 Maret 2025 sekitar pukul 21 WITA di Polsek Wewewa Selatan. Tidak kekerasan seksual itu dilakukan oleh Aibda PS seorang diri. Setelah adanya laporan, Polres Sumba Barat Daya lalu menahan Aibda PS. Proses kode etik pun sudah berjalan dan berkasnya dilimpahkan ke Bidang Propam Polda NTT. Korban, MML, didampingi kuasa hukum sudah melaporkan kasus tersebut pada Rabu, 11 Juni 2025 dan sudah ditangani oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Sumba Barat Daya, ujar Henry. Menurutnya, Polri tentu akan menindak tegas setiap anggotanya yang melakukan perbuatan asusila. Salah satu komitmen Polda NTT untuk tindak tegas oknum anggota yang melakukan pelanggaran etik dan asusila, agar memenuhi keadilan dan kepastian hukum, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, ditahan anggota Provos Kepolisian Resor, Polres Sumba Barat Daya. Dia ditahan karena diduga mencabuli MML, 25. Seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Sebelumnya ironis benar nasib yang menimpa seorang korban ruda paksa di Sumba, Nusa Tenggara Timur. MML, perempuan 25 tahun itu malah jadi korban pencabulan saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi. MML diduga dicabuli Aibda Paulus Salo, anggota Polsek Wewewa Selatan yang menjabat sebagai Kanit Provos. Dia dicabuli saat menjalani pemeriksaan sebagai korban ruda paksa di kantor Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT. Polisi yang mencabuli MML itu kini sudah ditahan pada Sabtu, 7 Juni 2025. Hal ini diungkapkan Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penahanan saja tidak cukup. Ia meminta agar pelaku segera dipecat dari institusi Polri dan dijerat dengan hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku. Saya apresiasi langkah cepat Kapolres Sumba Barat Daya yang langsung menahan pelaku. Tapi penahanan saja tidak cukup.
Saya mendesak agar pelaku bejat ini segera dipecat dan dihukum seberat-beratnya, kata Sahroni kepada wartawan, Kamis, 12 Juni 2025. Menurut Sahroni, perbuatan pelaku bukan hanya kejahatan terhadap individu, melainkan juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ini perbuatan yang sangat jahat. Bayangkan, korban yang seharusnya dilindungi justru jadi korban lagi di tangan aparat. Ini bukan hanya menyakiti korban, tapi juga mencoreng wajah institusi Polri. Harus ada tindakan tegas agar tidak terulang, ucapnya. Politikus Partai Nasdem itu juga mendesak agar korban diberikan pendampingan menyeluruh, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Dia menegaskan bahwa negara harus hadir dan memastikan korban mendapat perlindungan yang layak. Korban mengalami trauma ganda, dan itu sangat berat. Polisi harus memastikan ada pendampingan menyeluruh. Jangan sampai korban ditinggalkan begitu saja setelah mengalami peristiwa traumatis seperti ini, kata Sahroni. Tak hanya itu, Sahroni juga menekankan bahwa laporan awal mengenai dugaan pemerkosaan yang dialami MML sebelum insiden pencabulan oleh aparat harus tetap diproses hingga tuntas. Kasus pemerkosaan yang awalnya dilaporkan korban jangan sampai terabaikan. Itu harus diusut dan diproses hukum hingga tuntas. Negara tidak boleh diam, pungkasnya. Lebih lanjut, manajer program Yayasan Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Imelda Suli Setiawati Seda mengatakan tim pendamping terdiri Donders, Lembaga Bantuan Hukum Sarneli dan UPTD PPA Sumba Barat Daya telah memutuskan menempatkan korban pemerkosaan MML di rumah aman demi memberi kenyamanan dan ketenangan korban. Secara psikis korban MML sehat, hanya saja karena keterbatasan berbahasa Indonesia yang baik sehingga korban tidak mengerti tentang apa yang disampaikan. Bahkan terkadang lupa mengingat kembali peristiwa yang menimpanya. Karena itu, tim pendamping memutuskan sementara mengamankan korban di rumah aman demi menjaga agar yang bersangkutan untuk sementara jangan dulu memberi keterangan kepada pihak tertentu termasuk media massa agar menjaga ketenangannya. Demikian disampaikan Program Manajer Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Selasa, 10 Juni 2025, siang. Sulis menjelaskan tim telah mendampingi korban untuk memberi keterangan kepada penyidik terkait kasus pelecehan oleh oknum polisi Aibda PS terhadap korban di Polres Sumba Barat Daya. Kami berharap kepolisian Sumba Barat Daya memproses kasus ini sampai tuntas. Kami keluarga meminta selain memproses kode etik juga harus memproses pidananya. Kami akan melaporkan kasus pidananya ke Polres Sumba Barat Daya nanti, ujarnya. Selain itu, pihak keluarga juga akan menyurati Kapolres Sumba Barat Daya untuk meminta memproses kembali laporan kasus pemerkosaan yang menimpa korban MML dengan tersangka Bora. Keluarga siap memberikan keterangan dan bukti yang dibutuhkan guna mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya. Dengan demikian dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Sementara itu Sarifuddin Suding, anggota Komisi 3 DPR RI mendesak anggota polisi yang melakukan pelecehan terhadap korban pemerkosaan di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, NTT, dipecat dari Polri. Sarifuddin juga meminta agar anggota polisi itu diadili secara hukum lewat peradilan umum. Karena, kata dia, tindakan polisi tersebut masuk kategori tindak pidana yang sudah tidak bisa ditoleransi sehingga penindakan secara etik saja tidak cukup. Tak bisa hanya diselesaikan dalam sidang etik atau diberi teguran atau sanksi ringan saja. Karena ini adalah kejahatan pidana, bukan hanya pelanggaran disiplin, ujar Suding dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. Pelakunya harus diadili di pengadilan umum, dengan proses yang bisa diawasi oleh masyarakat, kata dia melanjutkan. Politikus Partai Amanat Nasional ini berpandangan bahwa peristiwa yang dialami korban pemerkosaan di NTT itu harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak. Sebab, kejadian tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bahkan,
Kantor polisi yang seharusnya bisa menjadi tempat aman untuk berlindung, justru menjadi lokasi yang membahayakan bagi masyarakat. Kasus ini merupakan bentuk kegagalan paling telanjang dari sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan bagi masyarakat. Seharusnya kantor polisi menjadi tempat paling aman bagi rakyat, tapi ini malah sebaliknya, ucap Suding. Di samping itu, Suding meyakini bahwa kasus ini menjadi bukti adanya kegagalan sistemik dalam pembinaan personel, tak terkecuali dalam pengawasan di internal aparat penegak hukum. Jika kantor polisi berubah menjadi tempat pelecehan, maka seluruh konsep negara hukum sedang dalam bahaya, kata dia. Oleh karena itu, Suding mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan anggota polisi di lapangan, khususnya bagi petugas yang menangani kasus kekerasan seksual maupun berbasis gender. Kita tidak bisa terus-menerus berlindung di balik narasi oknum. Jika kasus seperti ini terus muncul, berarti ada yang salah dalam sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan aparat. Sudah saatnya Polri membersihkan institusinya secara serius dari mental predator berseragam, kata Suding. Diberitakan sebelumnya, seorang anggota Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, berinisial Aibda PS, ditahan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polres Sumba Barat Daya. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap seorang korban pemerkosaan yang melapor ke kantor polisi. Peristiwa ini mencuat ke publik usai sebuah unggahan viral di media sosial Facebook pada Kamis, 5 Juni 2025. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan berinisial MML, 25, menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh anggota polisi saat melapor sebagai korban pemerkosaan ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, dibawa ke markas kepolisian daerah, Polda, NTT. Aibda PS diduga memerkosa korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS dibawa dari Sumba Barat Daya sejak Rabu, 11 Juni 2025, kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol, Henry Novika Chandra, kepada Kompas.com, Jumat, 13 Juni 2025. Tujuan dibawa ke Polda, lanjut Henry, dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda NTT. Pelimpahan tersebut berdasarkan perintah lisan Kabid Propam Polda NTT kepada Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas terduga pelanggar secara profesional dan transparan. Henry menjelaskan, tindakan pelecehan seksual terhadap korban berinisial MML diduga terjadi pada 2 Maret 2025 sekitar pukul 21 WITA di Polsek Wewewa Selatan. Tidak kekerasan seksual itu dilakukan oleh Aibda PS seorang diri. Setelah adanya laporan, Polres Sumba Barat Daya lalu menahan Aibda PS. Proses kode etik pun sudah berjalan dan berkasnya dilimpahkan ke Bidang Propam Polda NTT. Korban, MML, didampingi kuasa hukum sudah melaporkan kasus tersebut pada Rabu, 11 Juni 2025 dan sudah ditangani oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Sumba Barat Daya, ujar Henry. Menurutnya, Polri tentu akan menindak tegas setiap anggotanya yang melakukan perbuatan asusila. Salah satu komitmen Polda NTT untuk tindak tegas oknum anggota yang melakukan pelanggaran etik dan asusila, agar memenuhi keadilan dan kepastian hukum, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, ditahan anggota Provos Kepolisian Resor, Polres, Sumba Barat Daya. Dia ditahan karena diduga mencabuli MML, 25. Seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan.
Sebelumnya ironis benar nasib yang menimpa seorang korban ruda paksa di Sumba, Nusa Tenggara Timur. MML, perempuan 25 tahun itu malah jadi korban pencabulan saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi. MML diduga dicabuli Aibda Paulus Salo, anggota Polsek Wewewa Selatan yang menjabat sebagai Kanit Provos. Dia dicabuli saat menjalani pemeriksaan sebagai korban ruda paksa di kantor Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT. Polisi yang mencabuli MML itu kini sudah ditahan pada Sabtu, 7 Juni 2025. Hal ini diungkapkan Kapolres Sumba Barat Daya KBP Haryanto Rantesalu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penahanan saja tidak cukup. Ia meminta agar pelaku segera dipecat dari institusi Polri dan dijerat dengan hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku. Saya apresiasi langkah cepat Kapolres Sumba Barat Daya yang langsung menahan pelaku. Tapi penahanan saja tidak cukup. Saya mendesak agar pelaku bejat ini segera dipecat dan dihukum seberat-beratnya, kata Sahroni kepada wartawan, Kamis, 12 Juni 2025. Menurut Sahroni, perbuatan pelaku bukan hanya kejahatan terhadap individu, melainkan juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ini perbuatan yang sangat jahat. Bayangkan, korban yang seharusnya dilindungi justru jadi korban lagi di tangan aparat. Ini bukan hanya menyakiti korban, tapi juga mencoreng wajah institusi Polri. Harus ada tindakan tegas agar tidak terulang, ucapnya. Politikus Partai Nasdem itu juga mendesak agar korban diberikan pendampingan menyeluruh, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Dia menegaskan bahwa negara harus hadir dan memastikan korban mendapat perlindungan yang layak. Korban mengalami trauma ganda, dan itu sangat berat. Polisi harus memastikan ada pendampingan menyeluruh. Jangan sampai korban ditinggalkan begitu saja setelah mengalami peristiwa traumatis seperti ini, kata Sahroni. Tak hanya itu, Sahroni juga menekankan bahwa laporan awal mengenai dugaan pemerkosaan yang dialami MML sebelum insiden pencabulan oleh aparat harus tetap diproses hingga tuntas. Kasus pemerkosaan yang awalnya dilaporkan korban jangan sampai terabaikan. Itu harus diusut dan diproses hukum hingga tuntas. Negara tidak boleh diam, pungkasnya. Lebih lanjut, Manajer Program Yayasan Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Imelda Suli Setiawati Seda mengatakan tim pendamping terdiri Donders, Lembaga Bantuan Hukum Sarneli dan UPTD PPA Sumba Barat Daya telah memutuskan menempatkan korban pemerkosaan MML di rumah aman demi memberi kenyamanan dan ketenangan korban. Secara psikis korban MML sehat, hanya saja karena keterbatasan berbahasa Indonesia yang baik sehingga korban tidak mengerti tentang apa yang disampaikan. Bahkan terkadang lupa mengingat kembali peristiwa yang menimpanya. Karena itu, tim pendamping memutuskan sementara mengamankan korban di rumah aman demi menjaga agar yang bersangkutan untuk sementara jangan dulu memberi keterangan kepada pihak tertentu termasuk media massa agar menjaga ketenangannya. Demikian disampaikan Program Manajer Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Selasa, 10 Juni 2025, siang. Sulis menjelaskan tim telah mendampingi korban untuk memberi keterangan kepada penyidik terkait kasus pelecehan oleh oknum polisi Aibda PS terhadap korban di Polres Sumba Barat Daya. Kami berharap kepolisian Sumba Barat Daya memproses kasus ini sampai tuntas. Kami keluarga meminta selain memproses kode etik juga harus memproses pidananya. Kami akan melaporkan kasus pidananya ke Polres Sumba Barat Daya nanti, ujarnya. Selain itu, pihak keluarga juga akan menyurati Kapolres Sumba Barat Daya untuk meminta memproses kembali laporan kasus pemerkosaan yang menimpa korban MML dengan tersangka Bora. Keluarga siap memberikan keterangan dan bukti yang dibutuhkan guna mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya. Dengan demikian dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Sementara itu Sarifuddin Suding,
Anggota Komisi 3 DPR RI mendesak anggota polisi yang melakukan pelecehan terhadap korban pemerkosaan di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, dipecat dari Polri. Sarifuddin juga meminta agar anggota polisi itu diadili secara hukum lewat peradilan umum. Karena, kata dia, tindakan polisi tersebut masuk kategori tindak pidana yang sudah tidak bisa ditoleransi sehingga penindakan secara etik saja tidak cukup. Tak bisa hanya diselesaikan dalam sidang etik atau diberi teguran atau sanksi ringan saja. Karena ini adalah kejahatan pidana, bukan hanya pelanggaran disiplin, ujar Suding dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. Pelakunya harus diadili di pengadilan umum, dengan proses yang bisa diawasi oleh masyarakat, kata dia melanjutkan. Politikus Partai Amanat Nasional ini berpandangan bahwa peristiwa yang dialami korban pemerkosaan di NTT itu harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak. Sebab, kejadian tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bahkan, kantor polisi yang seharusnya bisa menjadi tempat aman untuk berlindung, justru menjadi lokasi yang membahayakan bagi masyarakat. Kasus ini merupakan bentuk kegagalan paling telanjang dari sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan bagi masyarakat. Seharusnya kantor polisi menjadi tempat paling aman bagi rakyat, tapi ini malah sebaliknya, ucap Suding. Di samping itu, Suding meyakini bahwa kasus ini menjadi bukti adanya kegagalan sistemik dalam pembinaan personel, tak terkecuali dalam pengawasan di internal aparat penegak hukum. Jika kantor polisi berubah menjadi tempat pelecehan, maka seluruh konsep negara hukum sedang dalam bahaya, kata dia. Oleh karena itu, Suding mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan anggota polisi di lapangan, khususnya bagi petugas yang menangani kasus kekerasan seksual maupun berbasis gender. Kita tidak bisa terus-menerus berlindung di balik narasi oknum. Jika kasus seperti ini terus muncul, berarti ada yang salah dalam sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan aparat. Sudah saatnya Polri membersihkan institusinya secara serius dari mental predator berseragam, kata Suding. Diberitakan sebelumnya, seorang anggota Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, berinisial Aibda PS, ditahan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polres Sumba Barat Daya. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap seorang korban pemerkosaan yang melapor ke kantor polisi. Peristiwa ini mencuat ke publik usai sebuah unggahan viral di media sosial Facebook pada Kamis, 5 Juni 2025. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan berinisial MML, 25, menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh anggota polisi saat melapor sebagai korban pemerkosaan ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, dibawa ke markas kepolisian daerah, Polda, NTT. Aibda PS diduga memerkosa korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS dibawa dari Sumba Barat Daya sejak Rabu, 11 Juni 2025, kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol Henry Novika Chandra, kepada Kompas.com, Jumat, 13 Juni 2025. Tujuan dibawa ke Polda, lanjut Henry, dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda NTT. Pelimpahan tersebut berdasarkan perintah lisan Kabid Propam Polda NTT kepada Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas terduga pelanggar secara profesional dan transparan. Henry menjelaskan, tindakan pelecehan seksual terhadap korban berinisial MML diduga terjadi pada 2 Maret 2025 sekitar pukul 21 WITA di Polsek Wewewa Selatan.
tidak kekerasan seksual itu dilakukan oleh Aibda PS seorang diri. Setelah adanya laporan, Polres Sumba Barat Daya lalu menahan Aibda PS. Proses kode etik pun sudah berjalan dan berkasnya dilimpahkan ke Bidang Propam Polda NTT. Korban, MML, didampingi kuasa hukum sudah melaporkan kasus tersebut pada Rabu, 11 Juni 2025 dan sudah ditangani oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Sumba Barat Daya, ujar Henry. Menurutnya, Polri tentu akan menindak tegas setiap anggotanya yang melakukan perbuatan asusila. Salah satu komitmen Polda NTT untuk tindak tegas oknum anggota yang melakukan pelanggaran etik dan asusila, agar memenuhi keadilan dan kepastian hukum, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek, Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, ditahan anggota Provos Kepolisian Resor, Polres, Sumba Barat Daya. Dia ditahan karena diduga mencabuli MML, 25. Seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Sebelumnya ironis benar nasib yang menimpa seorang korban ruda paksa di Sumba, Nusa Tenggara Timur. MML, perempuan 25 tahun itu malah jadi korban pencabulan saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi. MML diduga dicabuli Aibda Paulus Salo, anggota Polsek Wewewa Selatan yang menjabat sebagai Kanit Provos. Dia dicabuli saat menjalani pemeriksaan sebagai korban ruda paksa di kantor Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT. Polisi yang mencabuli MML itu kini sudah ditahan pada Sabtu, 7 Juni 2025. Hal ini diungkapkan Kapolres Sumba Barat Daya KBP Haryanto Rantesalu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penahanan saja tidak cukup. Ia meminta agar pelaku segera dipecat dari institusi Polri dan dijerat dengan hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku. Saya apresiasi langkah cepat Kapolres Sumba Barat Daya yang langsung menahan pelaku. Tapi penahanan saja tidak cukup. Saya mendesak agar pelaku bejat ini segera dipecat dan dihukum seberat-beratnya, kata Sahroni kepada wartawan, Kamis, 12 Juni 2025. Menurut Sahroni, perbuatan pelaku bukan hanya kejahatan terhadap individu, melainkan juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ini perbuatan yang sangat jahat. Bayangkan, korban yang seharusnya dilindungi justru jadi korban lagi di tangan aparat. Ini bukan hanya menyakiti korban, tapi juga mencoreng wajah institusi Polri. Harus ada tindakan tegas agar tidak terulang, ucapnya. Politikus Partai Nasdem itu juga mendesak agar korban diberikan pendampingan menyeluruh, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Dia menegaskan bahwa negara harus hadir dan memastikan korban mendapat perlindungan yang layak. Korban mengalami trauma ganda, dan itu sangat berat. Polisi harus memastikan ada pendampingan menyeluruh. Jangan sampai korban ditinggalkan begitu saja setelah mengalami peristiwa traumatis seperti ini, kata Sahroni. Tak hanya itu, Sahroni juga menekankan bahwa laporan awal mengenai dugaan pemerkosaan yang dialami MML sebelum insiden pencabulan oleh aparat harus tetap diproses hingga tuntas. Kasus pemerkosaan yang awalnya dilaporkan korban jangan sampai terabaikan. Itu harus diusut dan diproses hukum hingga tuntas. Negara tidak boleh diam, pungkasnya. Lebih lanjut, Manajer Program Yayasan Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Imelda Suli Setiawati Seda mengatakan tim pendamping terdiri Donders, Lembaga Bantuan Hukum Sarneli dan UPTD PPA Sumba Barat Daya telah memutuskan menempatkan korban pemerkosaan MML di rumah aman demi memberi kenyamanan dan ketenangan korban. Secara psikis korban MML sehat, hanya saja karena keterbatasan berbahasa Indonesia yang baik sehingga korban tidak mengerti tentang apa yang disampaikan. Bahkan terkadang lupa mengingat kembali peristiwa yang menimpanya. Karena itu,
Tim pendamping memutuskan sementara mengamankan korban di rumah aman demi menjaga agar yang bersangkutan untuk sementara jangan dulu memberi keterangan kepada pihak tertentu termasuk media massa agar menjaga ketenangannya. Demikian disampaikan Program Manajer Dinders Waitabula, Sumba Barat Daya, Selasa, 10 Juni 2025, siang. Sulis menjelaskan tim telah mendampingi korban untuk memberi keterangan kepada penyidik terkait kasus pelecehan oleh oknum polisi Aibda PS terhadap korban di Polres Sumba Barat Daya. Kami berharap kepolisian Sumba Barat Daya memproses kasus ini sampai tuntas. Kami keluarga meminta selain memproses kode etik juga harus memproses pidananya. Kami akan melaporkan kasus pidananya ke Polres Sumba Barat Daya nanti, ujarnya. Selain itu, pihak keluarga juga akan menyurati Kapolres Sumba Barat Daya untuk meminta memproses kembali laporan kasus pemerkosaan yang menimpa korban MML dengan tersangka Bora. Keluarga siap memberikan keterangan dan bukti yang dibutuhkan guna mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya. Dengan demikian dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Sementara itu Sarifuddin Suding, anggota Komisi 3 DPR RI mendesak anggota polisi yang melakukan pelecehan terhadap korban pemerkosaan di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, NTT, dipecat dari Polri. Sarifuddin juga meminta agar anggota polisi itu diadili secara hukum lewat peradilan umum. Karena, kata dia, tindakan polisi tersebut masuk kategori tindak pidana yang sudah tidak bisa ditoleransi sehingga penindakan secara etik saja tidak cukup. Tak bisa hanya diselesaikan dalam sidang etik atau diberi teguran atau sanksi ringan saja. Karena ini adalah kejahatan pidana, bukan hanya pelanggaran disiplin, ujar Suding dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. Pelakunya harus diadili di pengadilan umum, dengan proses yang bisa diawasi oleh masyarakat, kata dia melanjutkan. Politikus Partai Amanat Nasional ini berpandangan bahwa peristiwa yang dialami korban pemerkosaan di NTT itu harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak. Sebab, kejadian tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bahkan, kantor polisi yang seharusnya bisa menjadi tempat aman untuk berlindung, justru menjadi lokasi yang membahayakan bagi masyarakat. Kasus ini merupakan bentuk kegagalan paling telanjang dari sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan bagi masyarakat. Seharusnya kantor polisi menjadi tempat paling aman bagi rakyat, tapi ini malah sebaliknya, ucap Suding. Di samping itu, Suding meyakini bahwa kasus ini menjadi bukti adanya kegagalan sistemik dalam pembinaan personel, tak terkecuali dalam pengawasan di internal aparat penegak hukum. Jika kantor polisi berubah menjadi tempat pelecehan, maka seluruh konsep negara hukum sedang dalam bahaya, kata dia. Oleh karena itu, Suding mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan anggota polisi di lapangan, khususnya bagi petugas yang menangani kasus kekerasan seksual maupun berbasis gender. Kita tidak bisa terus-menerus berlindung di balik narasi oknum. Jika kasus seperti ini terus muncul, berarti ada yang salah dalam sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan aparat. Sudah saatnya Polri membersihkan institusinya secara serius dari mental predator berseragam, kata Suding. Diberitakan sebelumnya, seorang anggota Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, berinisial Aibda PS, ditahan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polres Sumba Barat Daya. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap seorang korban pemerkosaan yang melapor ke kantor polisi. Peristiwa ini mencuat ke publik usai sebuah unggahan viral di media sosial Facebook pada Kamis, 5 Juni 2025. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan berinisial MML, 25, menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh anggota polisi saat melapor sebagai korban pemerkosaan ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT,
dibawa ke markas kepolisian daerah, Polda, NTT. Aibda PS diduga memerkosa korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS dibawa dari Sumba Barat Daya sejak Rabu, 11 Juni 2025, kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol Henry Novika Chandra, kepada Kompas.com, Jumat, 13 Juni 2025. Tujuan dibawa ke Polda, lanjut Henry, dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda NTT. Pelimpahan tersebut berdasarkan perintah lisan Kabid Propam Polda NTT kepada Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas terduga pelanggar secara profesional dan transparan. Henry menjelaskan, tindakan pelecehan seksual terhadap korban berinisial MML diduga terjadi pada 2 Maret 2025 sekitar pukul 21 WITA di Polsek Wewewa Selatan. Tidak kekerasan seksual itu dilakukan oleh Aibda PS seorang diri. Setelah adanya laporan, Polres Sumba Barat Daya lalu menahan Aibda PS. Proses kode etik pun sudah berjalan dan berkasnya dilimpahkan ke Bidang Propam Polda NTT. Korban, MML, didampingi kuasa hukum sudah melaporkan kasus tersebut pada Rabu, 11 Juni 2025 dan sudah ditangani oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Sumba Barat Daya, ujar Henry. Menurutnya, Polri tentu akan menindak tegas setiap anggotanya yang melakukan perbuatan asusila. Salah satu komitmen Polda NTT untuk tindak tegas oknum anggota yang melakukan pelanggaran etik dan asusila, agar memenuhi keadilan dan kepastian hukum, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek, Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, ditahan anggota Provos Kepolisian Resor, Polres, Sumba Barat Daya. Dia ditahan karena diduga mencabuli MML, 25. Seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Sebelumnya ironis benar nasib yang menimpa seorang korban ruda paksa di Sumba, Nusa Tenggara Timur. MML, perempuan 25 tahun itu malah jadi korban pencabulan saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi. MML diduga dicabuli Aibda Paulus Salo, anggota Polsek Wewewa Selatan yang menjabat sebagai Kanit Provos. Dia dicabuli saat menjalani pemeriksaan sebagai korban ruda paksa di kantor Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT. Polisi yang mencabuli MML itu kini sudah ditahan pada Sabtu, 7 Juni 2025. Hal ini diungkapkan Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penahanan saja tidak cukup. Ia meminta agar pelaku segera dipecat dari institusi Polri dan dijerat dengan hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku. Saya apresiasi langkah cepat Kapolres Sumba Barat Daya yang langsung menahan pelaku. Tapi penahanan saja tidak cukup. Saya mendesak agar pelaku bejat ini segera dipecat dan dihukum seberat-beratnya, kata Sahroni kepada wartawan, Kamis, 12 Juni 2025. Menurut Sahroni, perbuatan pelaku bukan hanya kejahatan terhadap individu, melainkan juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ini perbuatan yang sangat jahat. Bayangkan, korban yang seharusnya dilindungi justru jadi korban lagi di tangan aparat. Ini bukan hanya menyakiti korban, tapi juga mencoreng wajah institusi Polri. Harus ada tindakan tegas agar tidak terulang, ucapnya. Politikus Partai Nasdem itu juga mendesak agar korban diberikan pendampingan menyeluruh, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Dia menegaskan bahwa negara harus hadir dan memastikan korban mendapat perlindungan yang layak. Korban mengalami trauma ganda, dan itu sangat berat. Polisi harus memastikan ada pendampingan menyeluruh.
Jangan sampai korban ditinggalkan begitu saja setelah mengalami peristiwa traumatis seperti ini, kata Sahroni. Tak hanya itu, Sahroni juga menekankan bahwa laporan awal mengenai dugaan pemerkosaan yang dialami MML sebelum insiden pencabulan oleh aparat harus tetap diproses hingga tuntas. Kasus pemerkosaan yang awalnya dilaporkan korban jangan sampai terabaikan. Itu harus diusut dan diproses hukum hingga tuntas. Negara tidak boleh diam, pungkasnya. Lebih lanjut, manajer program Yayasan Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Imelda Suli Setiawati Seda mengatakan tim pendamping terdiri Donders, Lembaga Bantuan Hukum Sarneli dan UPTD PPA Sumba Barat Daya telah memutuskan menempatkan korban pemerkosaan MML di rumah aman demi memberi kenyamanan dan ketenangan korban. Secara psikis korban MML sehat, hanya saja karena keterbatasan berbahasa Indonesia yang baik sehingga korban tidak mengerti tentang apa yang disampaikan. Bahkan terkadang lupa mengingat kembali peristiwa yang menimpanya. Karena itu, tim pendamping memutuskan sementara mengamankan korban di rumah aman demi menjaga agar yang bersangkutan untuk sementara jangan dulu memberi keterangan kepada pihak tertentu termasuk media massa agar menjaga ketenangannya. Demikian disampaikan Program Manajer Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Selasa, 10 Juni 2025, siang. Sulis menjelaskan tim telah mendampingi korban untuk memberi keterangan kepada penyidik terkait kasus pelecehan oleh oknum polisi Aibda PS terhadap korban di Polres Sumba Barat Daya. Kami berharap kepolisian Sumba Barat Daya memproses kasus ini sampai tuntas. Kami keluarga meminta selain memproses kode etik juga harus memproses pidananya. Kami akan melaporkan kasus pidananya ke Polres Sumba Barat Daya nanti, ujarnya. Selain itu, pihak keluarga juga akan menyurati Kapolres Sumba Barat Daya untuk meminta memproses kembali laporan kasus pemerkosaan yang menimpa korban MML dengan tersangka Bora. Keluarga siap memberikan keterangan dan bukti yang dibutuhkan guna mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya. Dengan demikian dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Sementara itu Sarifuddin Suding, anggota Komisi 3 DPR RI mendesak anggota polisi yang melakukan pelecehan terhadap korban pemerkosaan di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, NTT, dipecat dari Polri. Sarifuddin juga meminta agar anggota polisi itu diadili secara hukum lewat peradilan umum. Karena, kata dia, tindakan polisi tersebut masuk kategori tindak pidana yang sudah tidak bisa ditoleransi sehingga penindakan secara etik saja tidak cukup. Tak bisa hanya diselesaikan dalam sidang etik atau diberi teguran atau sanksi ringan saja. Karena ini adalah kejahatan pidana, bukan hanya pelanggaran disiplin, ujar Suding dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. Pelakunya harus diadili di pengadilan umum, dengan proses yang bisa diawasi oleh masyarakat, kata dia melanjutkan. Politikus Partai Amanat Nasional ini berpandangan bahwa peristiwa yang dialami korban pemerkosaan di NTT itu harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak. Sebab, kejadian tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bahkan, kantor polisi yang seharusnya bisa menjadi tempat aman untuk berlindung, justru menjadi lokasi yang membahayakan bagi masyarakat. Kasus ini merupakan bentuk kegagalan paling telanjang dari sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan bagi masyarakat. Seharusnya kantor polisi menjadi tempat paling aman bagi rakyat, tapi ini malah sebaliknya, ucap Suding. Di samping itu, Suding meyakini bahwa kasus ini menjadi bukti adanya kegagalan sistemik dalam pembinaan personel, tak terkecuali dalam pengawasan di internal aparat penegak hukum. Jika kantor polisi berubah menjadi tempat pelecehan, maka seluruh konsep negara hukum sedang dalam bahaya, kata dia. Oleh karena itu, Suding mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan anggota polisi di lapangan, khususnya bagi petugas yang menangani kasus kekerasan seksual maupun berbasis gender. Kita tidak bisa terus-menerus berlindung di balik narasi oknum. Jika kasus seperti ini terus muncul, berarti ada yang salah dalam sistem rekrutmen,
pelatihan, dan pengawasan aparat. Sudah saatnya Polri membersihkan institusinya secara serius dari mental predator berseragam, kata Suding. Diberitakan sebelumnya, seorang anggota Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, berinisial Aibda PS, ditahan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polres Sumba Barat Daya. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap seorang korban pemerkosaan yang melapor ke kantor polisi. Peristiwa ini mencuat ke publik usai sebuah unggahan viral di media sosial Facebook pada Kamis, 5 Juni 2025. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan berinisial MML, 25, menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh anggota polisi saat melapor sebagai korban pemerkosaan ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, dibawa ke markas kepolisian daerah, Polda, NTT. Aibda PS diduga memerkosa korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS dibawa dari Sumba Barat Daya sejak Rabu, 11 Juni 2025, kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol Henry Novika Chandra, kepada Kompas.com, Jumat, 13 Juni 2025. Tujuan dibawa ke Polda, lanjut Henry, dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda NTT. Pelimpahan tersebut berdasarkan perintah lisan Kabid Propam Polda NTT kepada Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas terduga pelanggar secara profesional dan transparan. Henry menjelaskan, tindakan pelecehan seksual terhadap korban berinisial MML diduga terjadi pada 2 Maret 2025 sekitar pukul 21 WITA di Polsek Wewewa Selatan. Tidak kekerasan seksual itu dilakukan oleh Aibda PS seorang diri. Setelah adanya laporan, Polres Sumba Barat Daya lalu menahan Aibda PS. Proses kode etik pun sudah berjalan dan berkasnya dilimpahkan ke Bidang Propam Polda NTT. Korban, MML, didampingi kuasa hukum sudah melaporkan kasus tersebut pada Rabu, 11 Juni 2025 dan sudah ditangani oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Sumba Barat Daya, ujar Henry. Menurutnya, Polri tentu akan menindak tegas setiap anggotanya yang melakukan perbuatan asusila. Salah satu komitmen Polda NTT untuk tindak tegas oknum anggota yang melakukan pelanggaran etik dan asusila, agar memenuhi keadilan dan kepastian hukum, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, ditahan anggota Provos Kepolisian Resor, Polres Sumba Barat Daya. Dia ditahan karena diduga mencabuli MML, 25. Seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Sebelumnya ironis benar nasib yang menimpa seorang korban ruda paksa di Sumba, Nusa Tenggara Timur. MML, perempuan 25 tahun itu malah jadi korban pencabulan saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi. MML diduga dicabuli Aibda Paulus Salo, anggota Polsek Wewewa Selatan yang menjabat sebagai Kanit Provos. Dia dicabuli saat menjalani pemeriksaan sebagai korban ruda paksa di kantor Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT. Polisi yang mencabuli MML itu kini sudah ditahan pada Sabtu, 7 Juni 2025. Hal ini diungkapkan Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penahanan saja tidak cukup. Ia meminta agar pelaku segera dipecat dari institusi Polri dan dijerat dengan hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku. Saya apresiasi langkah cepat Kapolres Sumba Barat Daya yang langsung menahan pelaku. Tapi penahanan saja tidak cukup.
Saya mendesak agar pelaku bejat ini segera dipecat dan dihukum seberat-beratnya, kata Sahroni kepada wartawan, Kamis, 12 Juni 2025. Menurut Sahroni, perbuatan pelaku bukan hanya kejahatan terhadap individu, melainkan juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ini perbuatan yang sangat jahat. Bayangkan, korban yang seharusnya dilindungi justru jadi korban lagi di tangan aparat. Ini bukan hanya menyakiti korban, tapi juga mencoreng wajah institusi Polri. Harus ada tindakan tegas agar tidak terulang, ucapnya. Politikus Partai Nasdem itu juga mendesak agar korban diberikan pendampingan menyeluruh, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Dia menegaskan bahwa negara harus hadir dan memastikan korban mendapat perlindungan yang layak. Korban mengalami trauma ganda, dan itu sangat berat. Polisi harus memastikan ada pendampingan menyeluruh. Jangan sampai korban ditinggalkan begitu saja setelah mengalami peristiwa traumatis seperti ini, kata Sahroni. Tak hanya itu, Sahroni juga menekankan bahwa laporan awal mengenai dugaan pemerkosaan yang dialami MML sebelum insiden pencabulan oleh aparat harus tetap diproses hingga tuntas. Kasus pemerkosaan yang awalnya dilaporkan korban jangan sampai terabaikan. Itu harus diusut dan diproses hukum hingga tuntas. Negara tidak boleh diam, pungkasnya. Lebih lanjut, manajer program Yayasan Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Imelda Sulisetiawati Seda mengatakan tim pendamping terdiri Donders, Lembaga Bantuan Hukum Sarnelli dan UPTD PPA Sumba Barat Daya telah memutuskan menempatkan korban pemerkosaan MML di rumah aman demi memberi kenyamanan dan ketenangan korban. Secara psikis korban MML sehat, hanya saja karena keterbatasan berbahasa Indonesia yang baik sehingga korban tidak mengerti tentang apa yang disampaikan. Bahkan terkadang lupa mengingat kembali peristiwa yang menimpanya. Karena itu, tim pendamping memutuskan sementara mengamankan korban di rumah aman demi menjaga agar yang bersangkutan untuk sementara jangan dulu memberi keterangan kepada pihak tertentu termasuk media massa agar menjaga ketenangannya. Demikian disampaikan Program Manajer Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Selasa, 10 Juni 2025, siang. Sulis menjelaskan tim telah mendampingi korban untuk memberi keterangan kepada penyidik terkait kasus pelecehan oleh oknum polisi Aibda PS terhadap korban di Polres Sumba Barat Daya. Kami berharap kepolisian Sumba Barat Daya memproses kasus ini sampai tuntas. Kami keluarga meminta selain memproses kode etik juga harus memproses pidananya. Kami akan melaporkan kasus pidananya ke Polres Sumba Barat Daya nanti, ujarnya. Selain itu, pihak keluarga juga akan menyurati Kapolres Sumba Barat Daya untuk meminta memproses kembali laporan kasus pemerkosaan yang menimpa korban MML dengan tersangka Bora. Keluarga siap memberikan keterangan dan bukti yang dibutuhkan guna mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya. Dengan demikian dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Sementara itu Sarifuddin Suding, anggota Komisi 3 DPR RI mendesak anggota polisi yang melakukan pelecehan terhadap korban pemerkosaan di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, NTT, dipecat dari Polri. Sarifuddin juga meminta agar anggota polisi itu diadili secara hukum lewat peradilan umum. Karena, kata dia, tindakan polisi tersebut masuk kategori tindak pidana yang sudah tidak bisa ditoleransi sehingga penindakan secara etik saja tidak cukup. Tak bisa hanya diselesaikan dalam sidang etik atau diberi teguran atau sanksi ringan saja. Karena ini adalah kejahatan pidana, bukan hanya pelanggaran disiplin, ujar Suding dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. Pelakunya harus diadili di pengadilan umum, dengan proses yang bisa diawasi oleh masyarakat, kata dia melanjutkan. Politikus Partai Amanat Nasional ini berpandangan bahwa peristiwa yang dialami korban pemerkosaan di NTT itu harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak. Sebab, kejadian tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bahkan,
Kantor polisi yang seharusnya bisa menjadi tempat aman untuk berlindung, justru menjadi lokasi yang membahayakan bagi masyarakat. Kasus ini merupakan bentuk kegagalan paling telanjang dari sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan bagi masyarakat. Seharusnya kantor polisi menjadi tempat paling aman bagi rakyat, tapi ini malah sebaliknya, ucap Suding. Di samping itu, Suding meyakini bahwa kasus ini menjadi bukti adanya kegagalan sistemik dalam pembinaan personel, tak terkecuali dalam pengawasan di internal aparat penegak hukum. Jika kantor polisi berubah menjadi tempat pelecehan, maka seluruh konsep negara hukum sedang dalam bahaya, kata dia. Oleh karena itu, Suding mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan anggota polisi di lapangan, khususnya bagi petugas yang menangani kasus kekerasan seksual maupun berbasis gender. Kita tidak bisa terus-menerus berlindung di balik narasi oknum. Jika kasus seperti ini terus muncul, berarti ada yang salah dalam sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan aparat. Sudah saatnya Polri membersihkan institusinya secara serius dari mental predator berseragam, kata Suding. Diberitakan sebelumnya, seorang anggota Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, berinisial Aibda PS, ditahan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polres Sumba Barat Daya. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap seorang korban pemerkosaan yang melapor ke kantor polisi. Peristiwa ini mencuat ke publik usai sebuah unggahan viral di media sosial Facebook pada Kamis, 5 Juni 2025. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan berinisial MML, 25, menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh anggota polisi saat melapor sebagai korban pemerkosaan ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, dibawa ke markas kepolisian daerah, Polda, NTT. Aibda PS diduga memerkosa korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS dibawa dari Sumba Barat Daya sejak Rabu, 11 Juni 2025, kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol Henry Novika Chandra, kepada Kompas.com, Jumat, 13 Juni 2025. Tujuan dibawa ke Polda, lanjut Henry, dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda NTT. Pelimpahan tersebut berdasarkan perintah lisan Kabid Propam Polda NTT kepada Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas terduga pelanggar secara profesional dan transparan. Henry menjelaskan, tindakan pelecehan seksual terhadap korban berinisial MML diduga terjadi pada 2 Maret 2025 sekitar pukul 21 WITA di Polsek Wewewa Selatan. Tidak kekerasan seksual itu dilakukan oleh Aibda PS seorang diri. Setelah adanya laporan, Polres Sumba Barat Daya lalu menahan Aibda PS. Proses kode etik pun sudah berjalan dan berkasnya dilimpahkan ke Bidang Propam Polda NTT. Korban, MML, didampingi kuasa hukum sudah melaporkan kasus tersebut pada Rabu, 11 Juni 2025 dan sudah ditangani oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Sumba Barat Daya, ujar Henry. Menurutnya, Polri tentu akan menindak tegas setiap anggotanya yang melakukan perbuatan asusila. Salah satu komitmen Polda NTT untuk tindak tegas oknum anggota yang melakukan pelanggaran etik dan asusila, agar memenuhi keadilan dan kepastian hukum, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, ditahan anggota Provos Kepolisian Resor, Polres, Sumba Barat Daya. Dia ditahan karena diduga mencabuli MML, 25. Seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan.
Sebelumnya ironis benar nasib yang menimpa seorang korban ruda paksa di Sumba, Nusa Tenggara Timur. MML, perempuan 25 tahun itu malah jadi korban pencabulan saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi. MML diduga dicabuli Aibda Paulus Salo, anggota Polsek Wewewa Selatan yang menjabat sebagai Kanit Provos. Dia dicabuli saat menjalani pemeriksaan sebagai korban ruda paksa di kantor Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT. Polisi yang mencabuli MML itu kini sudah ditahan pada Sabtu, 7 Juni 2025. Hal ini diungkapkan Kapolres Sumba Barat Daya KBP Haryanto Rantesalu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penahanan saja tidak cukup. Ia meminta agar pelaku segera dipecat dari institusi Polri dan dijerat dengan hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku. Saya apresiasi langkah cepat Kapolres Sumba Barat Daya yang langsung menahan pelaku. Tapi penahanan saja tidak cukup. Saya mendesak agar pelaku bejat ini segera dipecat dan dihukum seberat-beratnya, kata Sahroni kepada wartawan, Kamis, 12 Juni 2025. Menurut Sahroni, perbuatan pelaku bukan hanya kejahatan terhadap individu, melainkan juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ini perbuatan yang sangat jahat. Bayangkan, korban yang seharusnya dilindungi justru jadi korban lagi di tangan aparat. Ini bukan hanya menyakiti korban, tapi juga mencoreng wajah institusi Polri. Harus ada tindakan tegas agar tidak terulang, ucapnya. Politikus Partai Nasdem itu juga mendesak agar korban diberikan pendampingan menyeluruh, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Dia menegaskan bahwa negara harus hadir dan memastikan korban mendapat perlindungan yang layak. Korban mengalami trauma ganda, dan itu sangat berat. Polisi harus memastikan ada pendampingan menyeluruh. Jangan sampai korban ditinggalkan begitu saja setelah mengalami peristiwa traumatis seperti ini, kata Sahroni. Tak hanya itu, Sahroni juga menekankan bahwa laporan awal mengenai dugaan pemerkosaan yang dialami MML sebelum insiden pencabulan oleh aparat harus tetap diproses hingga tuntas. Kasus pemerkosaan yang awalnya dilaporkan korban jangan sampai terabaikan. Itu harus diusut dan diproses hukum hingga tuntas. Negara tidak boleh diam, pungkasnya. Lebih lanjut, Manajer Program Yayasan Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Imelda Suli Setiawati Seda mengatakan tim pendamping terdiri Donders, Lembaga Bantuan Hukum Sarneli dan UPTD PPA Sumba Barat Daya telah memutuskan menempatkan korban pemerkosaan MML di rumah aman demi memberi kenyamanan dan ketenangan korban. Secara psikis korban MML sehat, hanya saja karena keterbatasan berbahasa Indonesia yang baik sehingga korban tidak mengerti tentang apa yang disampaikan. Bahkan terkadang lupa mengingat kembali peristiwa yang menimpanya. Karena itu, tim pendamping memutuskan sementara mengamankan korban di rumah aman demi menjaga agar yang bersangkutan untuk sementara jangan dulu memberi keterangan kepada pihak tertentu termasuk media massa agar menjaga ketenangannya. Demikian disampaikan Program Manajer Dinders Waitabula, Sumba Barat Daya, Selasa, 10 Juni 2025, siang. Sulis menjelaskan tim telah mendampingi korban untuk memberi keterangan kepada penyidik terkait kasus pelecehan oleh oknum polisi Aibda PS terhadap korban di Polres Sumba Barat Daya. Kami berharap kepolisian Sumba Barat Daya memproses kasus ini sampai tuntas. Kami keluarga meminta selain memproses kode etik juga harus memproses pidananya. Kami akan melaporkan kasus pidananya ke Polres Sumba Barat Daya nanti, ujarnya. Selain itu, pihak keluarga juga akan menyurati Kapolres Sumba Barat Daya untuk meminta memproses kembali laporan kasus pemerkosaan yang menimpa korban MML dengan tersangka Bora. Keluarga siap memberikan keterangan dan bukti yang dibutuhkan guna mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya. Dengan demikian dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Sementara itu Sarifuddin Suding,
Anggota Komisi 3 DPR RI mendesak anggota polisi yang melakukan pelecehan terhadap korban pemerkosaan di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, dipecat dari Polri. Sarifuddin juga meminta agar anggota polisi itu diadili secara hukum lewat peradilan umum. Karena, kata dia, tindakan polisi tersebut masuk kategori tindak pidana yang sudah tidak bisa ditoleransi sehingga penindakan secara etik saja tidak cukup. Tak bisa hanya diselesaikan dalam sidang etik atau diberi teguran atau sanksi ringan saja. Karena ini adalah kejahatan pidana, bukan hanya pelanggaran disiplin, ujar Suding dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. Pelakunya harus diadili di pengadilan umum, dengan proses yang bisa diawasi oleh masyarakat, kata dia melanjutkan. Politikus Partai Amanat Nasional ini berpandangan bahwa peristiwa yang dialami korban pemerkosaan di NTT itu harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak. Sebab, kejadian tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bahkan, kantor polisi yang seharusnya bisa menjadi tempat aman untuk berlindung, justru menjadi lokasi yang membahayakan bagi masyarakat. Kasus ini merupakan bentuk kegagalan paling telanjang dari sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan bagi masyarakat. Seharusnya kantor polisi menjadi tempat paling aman bagi rakyat, tapi ini malah sebaliknya, ucap Suding. Di samping itu, Suding meyakini bahwa kasus ini menjadi bukti adanya kegagalan sistemik dalam pembinaan personel, tak terkecuali dalam pengawasan di internal aparat penegak hukum. Jika kantor polisi berubah menjadi tempat pelecehan, maka seluruh konsep negara hukum sedang dalam bahaya, kata dia. Oleh karena itu, Suding mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan anggota polisi di lapangan, khususnya bagi petugas yang menangani kasus kekerasan seksual maupun berbasis gender. Kita tidak bisa terus-menerus berlindung di balik narasi oknum. Jika kasus seperti ini terus muncul, berarti ada yang salah dalam sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan aparat. Sudah saatnya Polri membersihkan institusinya secara serius dari mental predator berseragam, kata Suding. Diberitakan sebelumnya, seorang anggota Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, berinisial Aibda PS, ditahan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polres Sumba Barat Daya. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap seorang korban pemerkosaan yang melapor ke kantor polisi. Peristiwa ini mencuat ke publik usai sebuah unggahan viral di media sosial Facebook pada Kamis, 5 Juni 2025. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan berinisial MML, 25, menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh anggota polisi saat melapor sebagai korban pemerkosaan ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, dibawa ke markas kepolisian daerah, Polda, NTT. Aibda PS diduga memerkosa korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS dibawa dari Sumba Barat Daya sejak Rabu, 11 Juni 2025, kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol Henry Novika Chandra, kepada Kompas.com, Jumat, 13 Juni 2025. Tujuan dibawa ke Polda, lanjut Henry, dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda NTT. Pelimpahan tersebut berdasarkan perintah lisan Kabid Propam Polda NTT kepada Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas terduga pelanggar secara profesional dan transparan. Henry menjelaskan, tindakan pelecehan seksual terhadap korban berinisial MML diduga terjadi pada 2 Maret 2025 sekitar pukul 21 WITA di Polsek Wewewa Selatan.
tidak kekerasan seksual itu dilakukan oleh Aibda PS seorang diri. Setelah adanya laporan, Polres Sumba Barat Daya lalu menahan Aibda PS. Proses kode etik pun sudah berjalan dan berkasnya dilimpahkan ke Bidang Propam Polda NTT. Korban, MML, didampingi kuasa hukum sudah melaporkan kasus tersebut pada Rabu, 11 Juni 2025 dan sudah ditangani oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Sumba Barat Daya, ujar Henry. Menurutnya, Polri tentu akan menindak tegas setiap anggotanya yang melakukan perbuatan asusila. Salah satu komitmen Polda NTT untuk tindak tegas oknum anggota yang melakukan pelanggaran etik dan asusila, agar memenuhi keadilan dan kepastian hukum, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek, Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, ditahan anggota Provos Kepolisian Resor, Polres, Sumba Barat Daya. Dia ditahan karena diduga mencabuli MML, 25. Seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Sebelumnya ironis benar nasib yang menimpa seorang korban ruda paksa di Sumba, Nusa Tenggara Timur. MML, perempuan 25 tahun itu malah jadi korban pencabulan saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi. MML diduga dicabuli Aibda Paulus Salo, anggota Polsek Wewewa Selatan yang menjabat sebagai Kanit Provos. Dia dicabuli saat menjalani pemeriksaan sebagai korban ruda paksa di kantor Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT. Polisi yang mencabuli MML itu kini sudah ditahan pada Sabtu, 7 Juni 2025. Hal ini diungkapkan Kapolres Sumba Barat Daya KBP Haryanto Rantesalu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penahanan saja tidak cukup. Ia meminta agar pelaku segera dipecat dari institusi Polri dan dijerat dengan hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku. Saya apresiasi langkah cepat Kapolres Sumba Barat Daya yang langsung menahan pelaku. Tapi penahanan saja tidak cukup. Saya mendesak agar pelaku bejat ini segera dipecat dan dihukum seberat-beratnya, kata Sahroni kepada wartawan, Kamis, 12 Juni 2025. Menurut Sahroni, perbuatan pelaku bukan hanya kejahatan terhadap individu, melainkan juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ini perbuatan yang sangat jahat. Bayangkan, korban yang seharusnya dilindungi justru jadi korban lagi di tangan aparat. Ini bukan hanya menyakiti korban, tapi juga mencoreng wajah institusi Polri. Harus ada tindakan tegas agar tidak terulang, ucapnya. Politikus Partai Nasdem itu juga mendesak agar korban diberikan pendampingan menyeluruh, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Dia menegaskan bahwa negara harus hadir dan memastikan korban mendapat perlindungan yang layak. Korban mengalami trauma ganda, dan itu sangat berat. Polisi harus memastikan ada pendampingan menyeluruh. Jangan sampai korban ditinggalkan begitu saja setelah mengalami peristiwa traumatis seperti ini, kata Sahroni. Tak hanya itu, Sahroni juga menekankan bahwa laporan awal mengenai dugaan pemerkosaan yang dialami MML sebelum insiden pencabulan oleh aparat harus tetap diproses hingga tuntas. Kasus pemerkosaan yang awalnya dilaporkan korban jangan sampai terabaikan. Itu harus diusut dan diproses hukum hingga tuntas. Negara tidak boleh diam, pungkasnya. Lebih lanjut, Manajer Program Yayasan Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Imelda Suli Setiawati Seda mengatakan tim pendamping terdiri Donders, Lembaga Bantuan Hukum Sarneli dan UPTD PPA Sumba Barat Daya telah memutuskan menempatkan korban pemerkosaan MML di rumah aman demi memberi kenyamanan dan ketenangan korban. Secara psikis korban MML sehat, hanya saja karena keterbatasan berbahasa Indonesia yang baik sehingga korban tidak mengerti tentang apa yang disampaikan. Bahkan terkadang lupa mengingat kembali peristiwa yang menimpanya. Karena itu,
Tim pendamping memutuskan sementara mengamankan korban di rumah aman demi menjaga agar yang bersangkutan untuk sementara jangan dulu memberi keterangan kepada pihak tertentu termasuk media massa agar menjaga ketenangannya. Demikian disampaikan Program Manajer Dinders Waitabula, Sumba Barat Daya, Selasa, 10 Juni 2025, siang. Sulis menjelaskan tim telah mendampingi korban untuk memberi keterangan kepada penyidik terkait kasus pelecehan oleh oknum polisi Aibda PS terhadap korban di Polres Sumba Barat Daya. Kami berharap kepolisian Sumba Barat Daya memproses kasus ini sampai tuntas. Kami keluarga meminta selain memproses kode etik juga harus memproses pidananya. Kami akan melaporkan kasus pidananya ke Polres Sumba Barat Daya nanti, ujarnya. Selain itu, pihak keluarga juga akan menyurati Kapolres Sumba Barat Daya untuk meminta memproses kembali laporan kasus pemerkosaan yang menimpa korban MML dengan tersangka Bora. Keluarga siap memberikan keterangan dan bukti yang dibutuhkan guna mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya. Dengan demikian dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Sementara itu Sarifuddin Suding, anggota Komisi 3 DPR RI mendesak anggota polisi yang melakukan pelecehan terhadap korban pemerkosaan di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, NTT, dipecat dari Polri. Sarifuddin juga meminta agar anggota polisi itu diadili secara hukum lewat peradilan umum. Karena, kata dia, tindakan polisi tersebut masuk kategori tindak pidana yang sudah tidak bisa ditoleransi sehingga penindakan secara etik saja tidak cukup. Tak bisa hanya diselesaikan dalam sidang etik atau diberi teguran atau sanksi ringan saja. Karena ini adalah kejahatan pidana, bukan hanya pelanggaran disiplin, ujar Suding dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. Pelakunya harus diadili di pengadilan umum, dengan proses yang bisa diawasi oleh masyarakat, kata dia melanjutkan. Politikus Partai Amanat Nasional ini berpandangan bahwa peristiwa yang dialami korban pemerkosaan di NTT itu harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak. Sebab, kejadian tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bahkan, kantor polisi yang seharusnya bisa menjadi tempat aman untuk berlindung, justru menjadi lokasi yang membahayakan bagi masyarakat. Kasus ini merupakan bentuk kegagalan paling telanjang dari sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan bagi masyarakat. Seharusnya kantor polisi menjadi tempat paling aman bagi rakyat, tapi ini malah sebaliknya, ucap Suding. Di samping itu, Suding meyakini bahwa kasus ini menjadi bukti adanya kegagalan sistemik dalam pembinaan personel, tak terkecuali dalam pengawasan di internal aparat penegak hukum. Jika kantor polisi berubah menjadi tempat pelecehan, maka seluruh konsep negara hukum sedang dalam bahaya, kata dia. Oleh karena itu, Suding mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan anggota polisi di lapangan, khususnya bagi petugas yang menangani kasus kekerasan seksual maupun berbasis gender. Kita tidak bisa terus-menerus berlindung di balik narasi oknum. Jika kasus seperti ini terus muncul, berarti ada yang salah dalam sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan aparat. Sudah saatnya Polri membersihkan institusinya secara serius dari mental predator berseragam, kata Suding. Diberitakan sebelumnya, seorang anggota Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, berinisial Aibda PS, ditahan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polres Sumba Barat Daya. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap seorang korban pemerkosaan yang melapor ke kantor polisi. Peristiwa ini mencuat ke publik usai sebuah unggahan viral di media sosial Facebook pada Kamis, 5 Juni 2025. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan berinisial MML, 25, menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh anggota polisi saat melapor sebagai korban pemerkosaan ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT,
dibawa ke markas kepolisian daerah, Polda, NTT. Aibda PS diduga memerkosa korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS dibawa dari Sumba Barat Daya sejak Rabu, 11 Juni 2025, kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol Henry Novika Chandra, kepada Kompas.com, Jumat, 13 Juni 2025. Tujuan dibawa ke Polda, lanjut Henry, dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda NTT. Pelimpahan tersebut berdasarkan perintah lisan Kabid Propam Polda NTT kepada Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas terduga pelanggar secara profesional dan transparan. Henry menjelaskan, tindakan pelecehan seksual terhadap korban berinisial MML diduga terjadi pada 2 Maret 2025 sekitar pukul 21 WITA di Polsek Wewewa Selatan. Tidak kekerasan seksual itu dilakukan oleh Aibda PS seorang diri. Setelah adanya laporan, Polres Sumba Barat Daya lalu menahan Aibda PS. Proses kode etik pun sudah berjalan dan berkasnya dilimpahkan ke Bidang Propam Polda NTT. Korban, MML, didampingi kuasa hukum sudah melaporkan kasus tersebut pada Rabu, 11 Juni 2025 dan sudah ditangani oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Sumba Barat Daya, ujar Henry. Menurutnya, Polri tentu akan menindak tegas setiap anggotanya yang melakukan perbuatan asusila. Salah satu komitmen Polda NTT untuk tindak tegas oknum anggota yang melakukan pelanggaran etik dan asusila, agar memenuhi keadilan dan kepastian hukum, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek, Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, ditahan anggota Provos Kepolisian Resor, Polres, Sumba Barat Daya. Dia ditahan karena diduga mencabuli MML, 25. Seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Sebelumnya ironis benar nasib yang menimpa seorang korban ruda paksa di Sumba, Nusa Tenggara Timur. MML, perempuan 25 tahun itu malah jadi korban pencabulan saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi. MML diduga dicabuli Aibda Paulus Salo, anggota Polsek Wewewa Selatan yang menjabat sebagai Kanit Provos. Dia dicabuli saat menjalani pemeriksaan sebagai korban ruda paksa di kantor Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT. Polisi yang mencabuli MML itu kini sudah ditahan pada Sabtu, 7 Juni 2025. Hal ini diungkapkan Kapolres Sumba Barat Daya KBP Haryanto Rantesalu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penahanan saja tidak cukup. Ia meminta agar pelaku segera dipecat dari institusi Polri dan dijerat dengan hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku. Saya apresiasi langkah cepat Kapolres Sumba Barat Daya yang langsung menahan pelaku. Tapi penahanan saja tidak cukup. Saya mendesak agar pelaku bejat ini segera dipecat dan dihukum seberat-beratnya, kata Sahroni kepada wartawan, Kamis, 12 Juni 2025. Menurut Sahroni, perbuatan pelaku bukan hanya kejahatan terhadap individu, melainkan juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ini perbuatan yang sangat jahat. Bayangkan, korban yang seharusnya dilindungi justru jadi korban lagi di tangan aparat. Ini bukan hanya menyakiti korban, tapi juga mencoreng wajah institusi Polri. Harus ada tindakan tegas agar tidak terulang, ucapnya. Politikus Partai Nasdem itu juga mendesak agar korban diberikan pendampingan menyeluruh, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Dia menegaskan bahwa negara harus hadir dan memastikan korban mendapat perlindungan yang layak. Korban mengalami trauma ganda, dan itu sangat berat. Polisi harus memastikan ada pendampingan menyeluruh.
Jangan sampai korban ditinggalkan begitu saja setelah mengalami peristiwa traumatis seperti ini, kata Sahroni. Tak hanya itu, Sahroni juga menekankan bahwa laporan awal mengenai dugaan pemerkosaan yang dialami MML sebelum insiden pencabulan oleh aparat harus tetap diproses hingga tuntas. Kasus pemerkosaan yang awalnya dilaporkan korban jangan sampai terabaikan. Itu harus diusut dan diproses hukum hingga tuntas. Negara tidak boleh diam, pungkasnya. Lebih lanjut, manajer program Yayasan Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Imelda Suli Setiawati Seda mengatakan tim pendamping terdiri Donders, Lembaga Bantuan Hukum Sarneli dan UPTD PPA Sumba Barat Daya telah memutuskan menempatkan korban pemerkosaan MML di rumah aman demi memberi kenyamanan dan ketenangan korban. Secara psikis korban MML sehat, hanya saja karena keterbatasan berbahasa Indonesia yang baik sehingga korban tidak mengerti tentang apa yang disampaikan. Bahkan terkadang lupa mengingat kembali peristiwa yang menimpanya. Karena itu, tim pendamping memutuskan sementara mengamankan korban di rumah aman demi menjaga agar yang bersangkutan untuk sementara jangan dulu memberi keterangan kepada pihak tertentu termasuk media massa agar menjaga ketenangannya. Demikian disampaikan Program Manajer Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Selasa, 10 Juni 2025, siang. Sulis menjelaskan tim telah mendampingi korban untuk memberi keterangan kepada penyidik terkait kasus pelecehan oleh oknum polisi Aibda PS terhadap korban di Polres Sumba Barat Daya. Kami berharap kepolisian Sumba Barat Daya memproses kasus ini sampai tuntas. Kami keluarga meminta selain memproses kode etik juga harus memproses pidananya. Kami akan melaporkan kasus pidananya ke Polres Sumba Barat Daya nanti, ujarnya. Selain itu, pihak keluarga juga akan menyurati Kapolres Sumba Barat Daya untuk meminta memproses kembali laporan kasus pemerkosaan yang menimpa korban MML dengan tersangka Bora. Keluarga siap memberikan keterangan dan bukti yang dibutuhkan guna mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya. Dengan demikian dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Sementara itu Sarifuddin Suding, anggota Komisi 3 DPR RI mendesak anggota polisi yang melakukan pelecehan terhadap korban pemerkosaan di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, NTT, dipecat dari Polri. Sarifuddin juga meminta agar anggota polisi itu diadili secara hukum lewat peradilan umum. Karena, kata dia, tindakan polisi tersebut masuk kategori tindak pidana yang sudah tidak bisa ditoleransi sehingga penindakan secara etik saja tidak cukup. Tak bisa hanya diselesaikan dalam sidang etik atau diberi teguran atau sanksi ringan saja. Karena ini adalah kejahatan pidana, bukan hanya pelanggaran disiplin, ujar Suding dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. Pelakunya harus diadili di pengadilan umum, dengan proses yang bisa diawasi oleh masyarakat, kata dia melanjutkan. Politikus Partai Amanat Nasional ini berpandangan bahwa peristiwa yang dialami korban pemerkosaan di NTT itu harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak. Sebab, kejadian tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bahkan, kantor polisi yang seharusnya bisa menjadi tempat aman untuk berlindung, justru menjadi lokasi yang membahayakan bagi masyarakat. Kasus ini merupakan bentuk kegagalan paling telanjang dari sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan bagi masyarakat. Seharusnya kantor polisi menjadi tempat paling aman bagi rakyat, tapi ini malah sebaliknya, ucap Suding. Di samping itu, Suding meyakini bahwa kasus ini menjadi bukti adanya kegagalan sistemik dalam pembinaan personel, tak terkecuali dalam pengawasan di internal aparat penegak hukum. Jika kantor polisi berubah menjadi tempat pelecehan, maka seluruh konsep negara hukum sedang dalam bahaya, kata dia. Oleh karena itu, Suding mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan anggota polisi di lapangan, khususnya bagi petugas yang menangani kasus kekerasan seksual maupun berbasis gender. Kita tidak bisa terus-menerus berlindung di balik narasi oknum. Jika kasus seperti ini terus muncul, berarti ada yang salah dalam sistem rekrutmen,
pelatihan, dan pengawasan aparat. Sudah saatnya Polri membersihkan institusinya secara serius dari mental predator berseragam, kata Suding. Diberitakan sebelumnya, seorang anggota Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, berinisial Aibda PS, ditahan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polres Sumba Barat Daya. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap seorang korban pemerkosaan yang melapor ke kantor polisi. Peristiwa ini mencuat ke publik usai sebuah unggahan viral di media sosial Facebook pada Kamis, 5 Juni 2025. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan berinisial MML, 25, menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh anggota polisi saat melapor sebagai korban pemerkosaan ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, dibawa ke markas kepolisian daerah, Polda, NTT. Aibda PS diduga memerkosa korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS dibawa dari Sumba Barat Daya sejak Rabu, 11 Juni 2025, kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol Henry Novika Chandra, kepada Kompas.com, Jumat, 13 Juni 2025. Tujuan dibawa ke Polda, lanjut Henry, dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda NTT. Pelimpahan tersebut berdasarkan perintah lisan Kabid Propam Polda NTT kepada Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas terduga pelanggar secara profesional dan transparan. Henry menjelaskan, tindakan pelecehan seksual terhadap korban berinisial MML diduga terjadi pada 2 Maret 2025 sekitar pukul 21 WITA di Polsek Wewewa Selatan. Tidak kekerasan seksual itu dilakukan oleh Aibda PS seorang diri. Setelah adanya laporan, Polres Sumba Barat Daya lalu menahan Aibda PS. Proses kode etik pun sudah berjalan dan berkasnya dilimpahkan ke Bidang Propam Polda NTT. Korban, MML, didampingi kuasa hukum sudah melaporkan kasus tersebut pada Rabu, 11 Juni 2025 dan sudah ditangani oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Sumba Barat Daya, ujar Henry. Menurutnya, Polri tentu akan menindak tegas setiap anggotanya yang melakukan perbuatan asusila. Salah satu komitmen Polda NTT untuk tindak tegas oknum anggota yang melakukan pelanggaran etik dan asusila, agar memenuhi keadilan dan kepastian hukum, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, ditahan anggota Provos Kepolisian Resor, Polres, Sumba Barat Daya. Dia ditahan karena diduga mencabuli MML, 25. Seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Sebelumnya ironis benar nasib yang menimpa seorang korban ruda paksa di Sumba, Nusa Tenggara Timur. MML, perempuan 25 tahun itu malah jadi korban pencabulan saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi. MML diduga dicabuli Aibda Paulus Salo, anggota Polsek Wewewa Selatan yang menjabat sebagai Kanit Provos. Dia dicabuli saat menjalani pemeriksaan sebagai korban ruda paksa di kantor Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT. Polisi yang mencabuli MML itu kini sudah ditahan pada Sabtu, 7 Juni 2025. Hal ini diungkapkan Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penahanan saja tidak cukup. Ia meminta agar pelaku segera dipecat dari institusi Polri dan dijerat dengan hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku. Saya apresiasi langkah cepat Kapolres Sumba Barat Daya yang langsung menahan pelaku. Tapi penahanan saja tidak cukup.
Saya mendesak agar pelaku bejat ini segera dipecat dan dihukum seberat-beratnya, kata Sahroni kepada wartawan, Kamis, 12 Juni 2025. Menurut Sahroni, perbuatan pelaku bukan hanya kejahatan terhadap individu, melainkan juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ini perbuatan yang sangat jahat. Bayangkan, korban yang seharusnya dilindungi justru jadi korban lagi di tangan aparat. Ini bukan hanya menyakiti korban, tapi juga mencoreng wajah institusi Polri. Harus ada tindakan tegas agar tidak terulang, ucapnya. Politikus Partai Nasdem itu juga mendesak agar korban diberikan pendampingan menyeluruh, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Dia menegaskan bahwa negara harus hadir dan memastikan korban mendapat perlindungan yang layak. Korban mengalami trauma ganda, dan itu sangat berat. Polisi harus memastikan ada pendampingan menyeluruh. Jangan sampai korban ditinggalkan begitu saja setelah mengalami peristiwa traumatis seperti ini, kata Sahroni. Tak hanya itu, Sahroni juga menekankan bahwa laporan awal mengenai dugaan pemerkosaan yang dialami MML sebelum insiden pencabulan oleh aparat harus tetap diproses hingga tuntas. Kasus pemerkosaan yang awalnya dilaporkan korban jangan sampai terabaikan. Itu harus diusut dan diproses hukum hingga tuntas. Negara tidak boleh diam, pungkasnya. Lebih lanjut, manajer program Yayasan Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Imelda Suli Setiawati Seda mengatakan tim pendamping terdiri Donders, Lembaga Bantuan Hukum Sarneli dan UPTD PPA Sumba Barat Daya telah memutuskan menempatkan korban pemerkosaan MML di rumah aman demi memberi kenyamanan dan ketenangan korban. Secara psikis korban MML sehat, hanya saja karena keterbatasan berbahasa Indonesia yang baik sehingga korban tidak mengerti tentang apa yang disampaikan. Bahkan terkadang lupa mengingat kembali peristiwa yang menimpanya. Karena itu, tim pendamping memutuskan sementara mengamankan korban di rumah aman demi menjaga agar yang bersangkutan untuk sementara jangan dulu memberi keterangan kepada pihak tertentu termasuk media massa agar menjaga ketenangannya. Demikian disampaikan Program Manajer Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Selasa, 10 Juni 2025, siang. Sulis menjelaskan tim telah mendampingi korban untuk memberi keterangan kepada penyidik terkait kasus pelecehan oleh oknum polisi Aibda PS terhadap korban di Polres Sumba Barat Daya. Kami berharap kepolisian Sumba Barat Daya memproses kasus ini sampai tuntas. Kami keluarga meminta selain memproses kode etik juga harus memproses pidananya. Kami akan melaporkan kasus pidananya ke Polres Sumba Barat Daya nanti, ujarnya. Selain itu, pihak keluarga juga akan menyurati Kapolres Sumba Barat Daya untuk meminta memproses kembali laporan kasus pemerkosaan yang menimpa korban MML dengan tersangka Bora. Keluarga siap memberikan keterangan dan bukti yang dibutuhkan guna mengungkap kasus tersebut seterang-terangnya. Dengan demikian dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Sementara itu Sarifuddin Suding, anggota Komisi 3 DPR RI mendesak anggota polisi yang melakukan pelecehan terhadap korban pemerkosaan di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, NTT, dipecat dari Polri. Sarifuddin juga meminta agar anggota polisi itu diadili secara hukum lewat peradilan umum. Karena, kata dia, tindakan polisi tersebut masuk kategori tindak pidana yang sudah tidak bisa ditoleransi sehingga penindakan secara etik saja tidak cukup. Tak bisa hanya diselesaikan dalam sidang etik atau diberi teguran atau sanksi ringan saja. Karena ini adalah kejahatan pidana, bukan hanya pelanggaran disiplin, ujar Suding dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. Pelakunya harus diadili di pengadilan umum, dengan proses yang bisa diawasi oleh masyarakat, kata dia melanjutkan. Politikus Partai Amanat Nasional ini berpandangan bahwa peristiwa yang dialami korban pemerkosaan di NTT itu harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak. Sebab, kejadian tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bahkan,
Kantor polisi yang seharusnya bisa menjadi tempat aman untuk berlindung, justru menjadi lokasi yang membahayakan bagi masyarakat. Kasus ini merupakan bentuk kegagalan paling telanjang dari sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan bagi masyarakat. Seharusnya kantor polisi menjadi tempat paling aman bagi rakyat, tapi ini malah sebaliknya, ucap Suding. Di samping itu, Suding meyakini bahwa kasus ini menjadi bukti adanya kegagalan sistemik dalam pembinaan personel, tak terkecuali dalam pengawasan di internal aparat penegak hukum. Jika kantor polisi berubah menjadi tempat pelecehan, maka seluruh konsep negara hukum sedang dalam bahaya, kata dia. Oleh karena itu, Suding mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan anggota polisi di lapangan, khususnya bagi petugas yang menangani kasus kekerasan seksual maupun berbasis gender. Kita tidak bisa terus-menerus berlindung di balik narasi oknum. Jika kasus seperti ini terus muncul, berarti ada yang salah dalam sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan aparat. Sudah saatnya Polri membersihkan institusinya secara serius dari mental predator berseragam, kata Suding. Diberitakan sebelumnya, seorang anggota Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, berinisial Aibda PS, ditahan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polres Sumba Barat Daya. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap seorang korban pemerkosaan yang melapor ke kantor polisi. Peristiwa ini mencuat ke publik usai sebuah unggahan viral di media sosial Facebook pada Kamis, 5 Juni 2025. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa seorang perempuan berinisial MML, 25, menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh anggota polisi saat melapor sebagai korban pemerkosaan ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, dibawa ke markas kepolisian daerah, Polda, NTT. Aibda PS diduga memerkosa korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan. Aibda PS dibawa dari Sumba Barat Daya sejak Rabu, 11 Juni 2025, kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol Henry Novika Chandra, kepada Kompas.com, Jumat, 13 Juni 2025. Tujuan dibawa ke Polda, lanjut Henry, dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda NTT. Pelimpahan tersebut berdasarkan perintah lisan Kabid Propam Polda NTT kepada Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rantesalu. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas terduga pelanggar secara profesional dan transparan. Henry menjelaskan, tindakan pelecehan seksual terhadap korban berinisial MML diduga terjadi pada 2 Maret 2025 sekitar pukul 21 WITA di Polsek Wewewa Selatan. Tidak kekerasan seksual itu dilakukan oleh Aibda PS seorang diri. Setelah adanya laporan, Polres Sumba Barat Daya lalu menahan Aibda PS. Proses kode etik pun sudah berjalan dan berkasnya dilimpahkan ke Bidang Propam Polda NTT. Korban, MML, didampingi kuasa hukum sudah melaporkan kasus tersebut pada Rabu, 11 Juni 2025 dan sudah ditangani oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Sumba Barat Daya, ujar Henry. Menurutnya, Polri tentu akan menindak tegas setiap anggotanya yang melakukan perbuatan asusila. Salah satu komitmen Polda NTT untuk tindak tegas oknum anggota yang melakukan pelanggaran etik dan asusila, agar memenuhi keadilan dan kepastian hukum, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Aibda PS, anggota kepolisian sektor, Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT, ditahan anggota Provos Kepolisian Resor, Polres Sumba Barat Daya. Dia ditahan karena diduga mencabuli MML, 25. Seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang melapor ke Polsek Wewewa Selatan.
Sebelumnya ironis benar nasib yang menimpa seorang korban ruda paksa di Sumba, Nusa Tenggara Timur. MML, perempuan 25 tahun itu malah jadi korban pencabulan saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi. MML diduga dicabuli Aibda Paulus Salo, anggota Polsek Wewewa Selatan yang menjabat sebagai Kanit Provos. Dia dicabuli saat menjalani pemeriksaan sebagai korban ruda paksa di kantor Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT. Polisi yang mencabuli MML itu kini sudah ditahan pada Sabtu, 7 Juni 2025. Hal ini diungkapkan Kapolres Sumba Barat Daya KBP Haryanto Rantesalu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penahanan saja tidak cukup. Ia meminta agar pelaku segera dipecat dari institusi Polri dan dijerat dengan hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku. Saya apresiasi langkah cepat Kapolres Sumba Barat Daya yang langsung menahan pelaku. Tapi penahanan saja tidak cukup. Saya mendesak agar pelaku bejat ini segera dipecat dan dihukum seberat-beratnya, kata Sahroni kepada wartawan, Kamis, 12 Juni 2025. Menurut Sahroni, perbuatan pelaku bukan hanya kejahatan terhadap individu, melainkan juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ini perbuatan yang sangat jahat. Bayangkan, korban yang seharusnya dilindungi justru jadi korban lagi di tangan aparat. Ini bukan hanya menyakiti korban, tapi juga mencoreng wajah institusi Polri. Harus ada tindakan tegas agar tidak terulang, ucapnya. Politikus Partai Nasdem itu juga mendesak agar korban diberikan pendampingan menyeluruh, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Dia menegaskan bahwa negara harus hadir dan memastikan korban mendapat perlindungan yang layak. Korban mengalami trauma ganda, dan itu sangat berat. Polisi harus memastikan ada pendampingan menyeluruh. Jangan sampai korban ditinggalkan begitu saja setelah mengalami peristiwa traumatis seperti ini, kata Sahroni. Tak hanya itu, Sahroni juga menekankan bahwa laporan awal mengenai dugaan pemerkosaan yang dialami MML sebelum insiden pencabulan oleh aparat harus tetap diproses hingga tuntas. Kasus pemerkosaan yang awalnya dilaporkan korban jangan sampai terabaikan. Itu harus diusut dan diproses hukum hingga tuntas. Negara tidak boleh diam, pungkasnya. Lebih lanjut, manajer program Yayasan Donders Waitabula, Sumba Barat Daya, Imelda Suli Setiawati Seda mengatakan tim pendamping terdiri Donders, Lembaga Bantuan Hukum Sarneli dan UPTD PPA Sumba Barat Daya telah memutuskan menempatkan korban pemerkosaan MML di rumah aman demi memberi kenyamanan dan ketenangan korban. Secara psikis korban MML sehat, hanya saja karena keterbatasan berbahasa Indonesia yang baik sehingga